Akhir-akhir ini, Mishu lagi jadi banyak perbincangan di berbagai kalangan. Gerai yang ada di mana-mana secara cepat dan tidak terduga, yang pada akhirnya memunculkan lelucon yang beragam seperti kalau ada lahan kosong, gak lama lagi pasti akan ada gerai Mishu. Selain gerainya yang muncul di mana-mana, pengunjungnya juga luar biasa banyaknya. Bahkan sampai rela mengular dan rela antri demi segelas es krim dan minuman saja. Menarik untuk diperhatikan bahwa terdapat banyak usaha waralaba yang serupa seperti kopi, ayam goreng, mie, minuman kekinian lain, dan masih banyak lagi lainnya yang awalnya laris dan viral bahkan di review food vlogger hingga influencer, gak lama kemudian sepi bahkan hilang begitu saja. Lalu, untuk saat ini, apa kabar dengan Mishu? Ada gak sih kemungkinan Mishu ini bisa gagal? Atau gak lagi diminati? Atau kalau diminati, gak seramai saat ini lagi? Mari kita bahas santai bersama. Sebenarnya, gak heran ya teman-teman kalau misalnya Mishu ini laris di Indonesia. Di Indonesia sendiri, es krim tergolong jajanan kekinian yang banyak digandrungi anak-anak dan orang dewasa. Hal ini pun mendorong nilai penjualan es krim di dalam negeri yang cukup besar. Pada tahun 2021 saja, penjualan es krim di setrital Indonesia bisa mencapai 425 juta dolar Amerika Serikat menurut data Euromonitor. Belum lagi, Mishu ini hadir dengan konsep produk es krim yang berbeda. Mishu berani menyuguhkan produk dengan rasa dan topping yang beragam, tapi dengan harga yang cukup terjangkau. Mishu ini kan asalnya dari Tiongkok ya teman-teman. Di negara asalnya sana, saat tiga harga jual tersebut terbukti jitu dalam mendongkrak popularitas Mishu. Jika biasanya es krim dijual dengan harga 10 yuan, maka es krim Mishu ini hanya dijual dengan harga 2-3 yuan tergantung varian yang dipesan. Tentu itu jauh lebih murah daripada kompetitornya. Berdasarkan data Momentum Walk tahun 2021, Mishu sudah menempati posisi kelima sebagai perusahaan F&B terbesar di dunia dengan gerai 21.582 gerai. Di Indonesia sendiri, gerai Mishu pertama kali masuk pada tahun 2020 di Bandung. Dikutip dari CNN Indonesia, saat ini gerai Mishu di seluruh Indonesia sudah lebih dari 300 yang tersebar di berbagai daerah. Selain di Indonesia, gerai Mishu yang berasal dari Tiongkok ini juga telah tersebar di 10 negara lainnya seperti Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Jepang, Filipina, bahkan Korea Selatan. Lalu, mengapa Mishu ini bisa booming dan berkembang begitu cepat? Jawabannya ada pada strategi yang dimilikinya. Strategi yang utama adalah Mishu menyediakan produk dengan harga yang cukup murah, sangat murah malah. Dan harga murah yang mereka tetapkan ini karena perusahaan membidik ekonomi menengah kelas ke bawah. Berdasarkan data, untuk minuman kekinian sebetulnya lebih banyak dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Sehingga ketika pendahulunya membidik pasar menengah ke atas, maka Mishu ini mengambil celah di sini untuk membidik kalangan menengah ke bawah atau masyarakat menengah ke bawah sebagai konsumennya. Sehingga Mishu ini menjadi brand dengan produk es krim dan minuman kekinian yang banyak digandrungi masyarakat Indonesia. Kemasannya yang menarik dan unik dan juga menampilkan logo membuatnya mudah diingat. Jadi banyak faktor lah yang membuat Mishu ini bisa berkembang pesat di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi strategi branding yang diperhatikan oleh Mishu sendiri. Kemasan Mishu sendiri disuguhkan dalam bentuk kon es krim, cup, dan juga tumbler karakter. Cup Mishu dan tumbler yang digunakan cenderung memiliki warna bening atau transparan, membuat visual isi produk terlihat jelas. Dari tampak visual itu terlihat ada gradasi warna dan perpaduan warna dari komposisi produknya, entah dari es krimnya sendiri, buah-buahan, selai, dan lain sebagainya. Ya, secara psikologi, perpaduan warna tersebut dapat membuat konsumen tertarik untuk mencoba, bahkan ingin mengabadikan produk tersebut dan diunggah di sosial media. Selain itu, konsumen jadi dengan mudah membedakan varian produknya hanya dengan packagingnya saja. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya Mishu ini cupnya tidak bening atau transparan, maka yang terjadi adalah isi produknya tidak akan terlihat dan tidak membuat Mishu ini menjadi menarik untuk dipandang. Walaupun transparan, kemasan Mishu ini tidak polos begitu saja, tapi dipadukan dengan logo maskot Mishu itu sendiri yang membuat produk ini terlihat identitas mereknya. Tata letak dari logo Mishu yang diposisikan di tengah-tengah cup pada salah satu sisi saja membuat kemasan Mishu ini seimbang serta lebih menarik perhatian. Terdapat penekanan identitas Mishu itu sendiri dan tidak terlihat berlebihan. Nah, dari segi kemasan, selain menyediakan kon es krim, Mishu memilih cup plastik ini bisa dibilang ya pemilihan yang sangat cukup tepat ya. Karena dari itu, membuat Mishu ini jadi lebih mudah dibawa kemana-mana dan untuk menyimpan benda cair seperti es krim atau minuman itu lebih aman dan gak repot. Jadi kalau misalnya mau beli es krim lewat driver online gitu ya, kan biasanya butuh waktu yang lama, itu aman-aman aja. Kalau misalnya pakai kertas kan bisa hancur ya kalau kelamaan.
Ngomong-ngomong tentang logo yang ada di tengah kemasan atau di gerainya, desain logo Mishu memiliki arti salju yang manis seperti madu. Mishu memiliki logo yang menggambarkan karakter lucu dan menggemaskan bernama Snow King. Snow King ini hadir sejak tahun 2018 sebagai boneka salju dengan wajah yang imut dan lucu yang memegang tongkat es krim. Mantra Snow King yang memikat adalah aku cinta kamu, kamu cinta aku, Mishu es krim and tea. Bahkan font yang digunakan dalam logo Mishu juga memberikan kesan lembut dan menyenangkan. Font rounded sans serif membuat logo terlihat elegan dan bersahabat, sesuai dengan brand image Mishu sebagai penyedia es krim dan teh yang menawarkan produk berkualitas dan terjangkau bagi semua orang. Snow King dan font yang digunakan dalam logo menggambarkan brand image Mishu sebagai pemimpin pasar yang inovatif dan memikat bagi para pecinta es krim dan teh. Lalu, kalau teman-teman perhatikan, kenapa sih konsep warna dari fasad gerai dan beberapa hal lainnya yang berkaitan memiliki dominan warna merah dan putih? Karena warna merah merupakan warna yang dapat membuat seseorang itu lebih menarik perhatian, mencolok, dan mudah diingat, serta dapat meningkatkan nafsu makan konsumen. Selain warna merah, gerai Mishu juga dipadukan dengan warna putih. Warna putih sendiri berkonotasi bersih dan murni. Disadari atau tidak, kedua warna ini dapat membuat konsumen tertarik untuk mendatangi gerai Mishu dan mencobanya. Promosi yang dilakukan juga gencar dan sesuai dengan perkembangan zaman, mengandalkan media sosial melalui foto, video, dan testimoni menarik dari konsumen ataupun influencer. Mishu menyadari dengan beberapa keunggulan yang dimilikinya dijadikan sebagai dasar brand ini percaya diri bahwa akan direview oleh influencer yang dapat menguntungkan bagi dirinya, sehingga dapat lebih mudah booming di mana-mana. Aku sudah mencoba mencari tahu iklan-iklan Mishu di berbagai sosial media. Yang paling aktif sejauh ini adalah akun Instagram. Sejauh aku riset, aku tidak menemukan akun resmi TikTok Mishu. Padahal baru-baru ini TikTok menjadi salah satu media promosi yang cukup ampuh di kalangan masyarakat. Kalau teman-teman mengetahui akun TikTok resmi dari Mishu, bisa di-drop di kolom komentar, nanti aku akan lihat juga. Tapi tidak apa-apa, karena setiap brand memiliki focusing sendiri-sendiri. Dan diamati dari Instagram Mishu Indonesia, Mishu ini membuat beragam macam iklan yang diunggah di akunnya. Ada yang dalam bentuk desain gambar, bahkan hingga video. Dilihat dari postingan pertama kali yang diunggah di akun ini, Mishu hanya menampilkan ikon manusia salju yang sedang menaiki pesawat berbentuk es krim dengan caption "We're coming to Indonesia", dan postingan ini diunggah 182 minggu yang lalu dari waktu video ini dibuat, sekitar ya April 2019. Postingan yang terkonsep dan terlihat rapi, cara manajemen sosial media itu baru mulai ditemukan pada sekitar 53 minggu yang lalu, sekitar bulan April 2022. Menurut pendapatku, sebetulnya Mishu ini membuat iklannya biasa-biasa aja, tidak ada yang spesial, karena hanya banyak menampilkan gambar menu dan harganya, informasi publik terkait Mishu dalam gambar, ya selebihnya ya iklan-iklan dalam bentuk video yang terlihat dibuat tanpa ada konsepnya. Terkesan hanya mengikuti tren musik yang sedang viral saja, tapi tidak dikonsep dengan baik isi pengambilan gambar videonya dan lain sebagainya. Ini sangat disayangkan sekali sih menurut. Padahal kalau dibandingkan dengan seberapa cepat perkembangan pembukaan cabang dari gerai ke gerai, seberapa booming brand ini, seharusnya bisa lah ya Mishu ini membuat iklan yang lebih proper lagi. Tapi tentu hal tersebut tidak mengejutkan, karena Mishu banyak memangkas biaya produksi sehingga hal seperti ini mungkin tidak diperhatikan. Aku rasa Mishu ini bisa membuat iklan yang menampilkan kandungannya misalnya, atau tingkat kalorinya, atau merekomendasikan rasa untuk seseorang yang tidak begitu suka manis misal. Ini merupakan tantangan yang cukup luar biasa sih bagiku untuk Mishu, dan menurutku ini juga akan jauh lebih menarik. Dari beberapa faktor yang sudah dibahas sebelumnya, harga murah, kemasan yang menarik, dan dari beberapa faktor itulah membuat Mishu ini menjadi viral dan direview oleh beberapa konten kreator dan influencer yang menyebabkan Mishu ini lebih cepat booming. Itu kelebihan dari Mishu dari strategi pemasaran. Nah, strategi branding yang dilakukan Mishu itulah yang membuat Mishu ini lebih cepat merebak di mana-mana. Tapi semoga dengan beberapa dugaan yang sudah kita bahas sebelumnya tidak menyebabkan Mishu redup begitu saja. Untuk teman-teman gimana? Komen di bawah ya. Dan jangan-jangan ada teman-teman yang belum pernah mencoba Mishu atau bahkan nggak tertarik sama sekali sama Mishu. Boleh ditulis di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman ada keinginan kita akan bahas brand apa lagi, bisa ditulis di kolom komentar, request gitu. Bisa ditulis di kolom komentar. Kita akan bahas dan mau dibahas tentang apa aja, atau teman-teman ada pendapat lain terkait dengan Mishu ini, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang teman-teman punya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!